Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja dong. Oke adik-adik, walaupun kondisinya masih tetap sama, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi adik-adik gak boleh bersedih ya. Kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, pada pagi hari ini, kalian akan mengajak adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman, kita akan memuji nama Tuhan. Nah, sebelum adik-adik memulai ibadahnya, kalian mau ingetin buat adik-adik. Adik-adik gak boleh lupa untuk mempersiapkan diri adik-adik, dan terutama adik-adik juga harus mempersiapkan hati adik-adik karena adik-adik mau beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik harus mempersiapkan dirinya dengan baik. Adik-adik sudah mandi, adik-adik persiapkan Alkitabnya, adik-adik persiapkan kidung ceriahnya, dan yang terakhir adik-adik juga harus mempersiapkan uang persembahannya. Nah, kalau sudah dipersiapkan semuanya, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, terima kasih adik-adik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kakak kasih waktu adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 7, Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia. Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kakak kasih waktu adik-adik untuk mengaku dosanya secara pribadi dalam doa. Nanti kakak yang tutup sekaligus doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami hingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah minggu pelayanan anak secara online. Bapa yang baik, tadi kami sudah mengaku dosa kami secara pribadi Tuhan, apa yang kami lakukan, perbuatan kami, tingkah laku, maupun pikiran kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau mau berkenan mengampuni kami, Engkau mau memberkati kami dan berikan kami hikmat Tuhan, agar kami tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah minggu pelayanan anak kami secara online. Kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, Kau mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kiranya juga Tuhan kami boleh dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu, agar ibadah minggu kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa melindungi. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Kak Dian dan Kak Oi. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman. Tapi sebelum adik-adik mendengarkan firman, kalian mau ajak adik-adik untuk satu
untuk bersatu di dalam doa ya. Oke adik-adik, siapkan hati karena adik-adik akan menghadap Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan dapat beribadah secara online. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah ini, agar kami mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan, dan tentunya firman yang akan kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 3. Amsal itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik, di perjanjian lama. Nah, di Amsal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, untuk Alkitabnya boleh nanti dibacanya pada adik-adik sekarang mendengarkan firman Tuhan dulu saja ya. Jadi adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini tuh terambil dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Nah, adik-adik, kalian mau tanya nih sekarang sama adik-adik. Adik-adik pasti punya handphone kan? Nah, selain handphone, pasti adik-adik juga ada yang sudah punya laptop atau mama papanya punya laptop. Pada zaman sekarang ya adik-adik ya, seperti saat ini nih, kondisi kita seperti saat ini yang sedang pandemi, handphone, laptop adalah barang yang paling dibutuhkan oleh kita, oleh adik-adik, oleh kalian, oleh mama papa, oleh semua orang. Kenapa adik-adik? Karena dengan handphone kita dapat melakukan aktivitas. Nah, kayak adik-adik nih sekarang nih, yang ibadahnya di rumah atau sekolahnya di rumah, jadi handphone atau laptop itu sangat dibutuhkan adik-adik. Nah, selain itu, handphone juga bisa digunakan untuk bermain game. Nah, pasti adik-adik suka main game kan, suka mabar sama temen-temennya, suka main game sama temen-temennya, walaupun nggak bisa ketemu, tapi adik-adik bisa main game secara online. Nah, itu dia. Pasti di sini kalian percaya adik-adik semua punya handphone. Adik-adik, kalian percaya di sini semua adik-adik pasti punya handphone dan sudah bisa atau sudah hebat menggunakan handphonenya. Bisa download, bisa nonton YouTube, bisa adik-adik pasti bisa melakukan apa saja. Bisa mengerjakan tugas di Google Classroom atau bisa nonton video macam-macam. Nah, adik-adik, yang perlu adik-adik ingat berkaitan dengan pembacaan kita pada pagi hari ini, adik-adik diajarkan agar adik-adik dapat memiliki hikmat di dalam menggunakan gadget, handphone, laptop, dan barang-barang elektronik lainnya. Kenapa Kak harus seperti itu? Iya adik-adik, karena jangan sampai adik-adik jadi lupa semuanya. Gara-gara handphone, adik-adik jadi lupa sama mama papa. Gara-gara handphone, adik-adik lupa sama teman-temannya. Jadi nggak kenal, jadi nggak pernah tegur sapa. Cuma online aja, mabar aja. Padahal adik-adik harus juga bertegur sapa, harus menyapa baik dengan kakak, dengan adik, dengan mama papa. Gak boleh adik-adik terlalu sibuk dengan diri sendiri, dengan handphonenya. Nah, jadi adik-adik, pada pembacaan kita pada pagi hari ini, adik-adik mau diingatkan sama Amsal, sama kitab Amsal ini ya. Adik-adik mau diingatkan, dinasehati bahwa adik-adik harus mempunyai hikmat. Hikmat itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Adik-adik bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik tahu dari mana kehendak Tuhan? Dengan membaca Alkitab. Tanpa adik-adik membaca Alkitab, tanpa adik-adik mendengar firman Tuhan, adik-adik tidak akan tahu apa sih yang Tuhan inginkan dari adik-adik. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Diharapkan adik-adik
mempunyai hikmat sehingga adik-adik bisa melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Ya, lalu adik-adik, bagaimana sih caranya melakukan atau caranya berhikmat untuk di era yang sekarang nih, sedang pandemi, sedang belajar dari rumah, sedang ibadah dari rumah. Nah, kita harus senantiasa hidup di dalam didikan Tuhan. Adik-adik, ada dua manfaat hikmat dari Tuhan. Yang pertama, hikmat Tuhan itu dapat membawa manusia merasakan kebahagiaan adik-adik. Itu bisa adik baca dari ayat yang 13 sampai ke 20 ya. Lalu manfaat dari hikmat Tuhan yang kedua, yaitu hikmat Tuhan bisa mengendalikan dunia dengan benar adik-adik. Nah, makanya kenapa sih dalam menggunakan alat-alat atau barang-barang elektronik tersebut kita harus memiliki hikmat, yaitu agar adik-adik bisa tetap melakukan kegiatan adik-adik, tapi tanpa harus mengesampingkan tugas adik-adik. Contohnya misalnya adik-adik harus mengerjakan tugas nih, atau adik-adik sedang menggunakan handphonenya di rumah karena untuk belajar, tapi adik-adik harus melakukannya dengan bijak. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif ya. Jadi adik-adik, hikmat yang Tuhan berikan kepada adik-adik kiranya dapat adik-adik lakukan di dalam adik-adik memanfaatkan barang-barang elektronik yang pada saat ini sedang adik-adik gunakan ya. Itu contoh yang paling simpel. Jadi mulai hari ini adik-adik ya, karena adik-adik sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan hikmat Tuhan. Hikmat adalah segala sesuatu ya. Adik-adik bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak. Jadi tadi sudah kalian sampaikan ada dua manfaat dari hikmat dari Tuhan itu apa? Yang pertama, hikmat Tuhan dapat membawa manusia merasakan kebahagiaan. Kalau adik-adik melakukan manfaat hikmat dari Tuhan tersebut, adik-adik dapat merasakan kebahagiaan. Terus yang kedua, hikmat Tuhan bisa mengendalikan dunia dengan benar. Ya, kalau Tuhan kasih kepintaran kepada adik-adik, kiranya adik-adik pakai untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, bukan hal-hal yang merusak, mencelakakan gitu ya. Jadi hikmat yang Tuhan berikan kepada adik-adik kiranya dapat digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kehormatan nama Tuhan Yesus saja. Ya, oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Sambil disiapkan uang persembahannya, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita
rendahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan berdoa bersyafaat. Kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan ingin mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, di mana bangsa dan negara kami ini sedang mengalami suatu permasalahan Tuhan yang begitu berat bagi kami Tuhan untuk kami jalani. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak dapat melakukannya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami tercinta ini Tuhan, GPIB Kinasi. Kiranya Engkau memberkati pelkat-pelkat, Engkau memberkati para jemaat, Engkau memberkati ibu pendeta dan para majelis, sehingga mereka dapat selalu diberikan kesehatan Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan mereka bagi jemaat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik klien kami yang masih belajar di rumah dan masih beribadah dari rumah masing-masing ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada adik klien kami, sehingga bila nanti pandemi ini akan segera berakhir Tuhan, dan adik-adik kami sudah diperbolehkan untuk mengikuti ibadah di gereja Tuhan, kami amat sangat bersuka cita Tuhan bersama-sama bertemu dengan adik-adik klien kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, inilah syafaat kami Tuhan Yesus. Berkati, dengarkan, kiranya syafaat ini Tuhan dapat Engkau dengar ya Bapa. Kami alaskan Tuhan doa dan permohonan kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah boleh menyerahkan persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan itu semua boleh berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pengutusan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Baik adik-adik, sekarang adik-adik akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baik adik-adik, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.